cowok gue udah gendut waktu itu, jadi kayak aku tuh kangen dia kurus, jadi aku ngeliatnya di Suga, jadi sukalah aku sama Suga karena aku ngeliat kayak cowokku kurus gitu. Terus nunggu dia diet kan nggak kurus-kurus kan, jadi kayak ya udahlah gue suka Suga aja, gue suka cowok lain aja dah gitu. Walaupun Suga nggak bisa digapai. Tapi dia sangat-sangat menjaga aurat dan menjaga pandangan. Iya kan? Bener, seakan-akan dia orang Islam. Kayak gitu. Tapi itu Kristen. Tapi faktanya dia tuh itu yang aku ingat. Jadi kalau ada cewek seksi lewat gitu kan mereka lagi diundang. Dia nunduk, ya kan? Dia nunduk nggak pernah lihat, tapi ya mulutnya nggak ngomongnya kayak gitu sih. Takut hafalannya hilang. Iya, nah takutnya BTS kalau tua gitu. Itu yang kita takutin. Kok dia jadi ini sih keranjang kuning gitu. Padahal dulu susah banget minta dia live dah. Tiba-tiba Taehyung live jualan topoki. kan nggak mau, gue nggak mau ada di titik itu gitu. Topoki Juseo. Yare. Ada podcast energi. Balik lagi di ada podcast energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi. Bersama Priska Bersegu. Iya benar. Apa Seru kabar? banget kalian adik kakak kerja bareng. Gimana kamu? Apa kabar? Baik. Kamu nggak ada adik kakak emang? Banyak. Ada. Kamu banyak banget, tapi Banyak. nggak bisa kayak gini loh, nggak bisa kerja bareng gini. Nggak ngobrol? Sekarang iya. Nggak ngobrol? Kenapa lu bisa nggak ngobrol? Satu rumah padahal? Enggak, mereka di Flores. Oh. Flores. NTT ya? NTT bener. Oh, ini biawak. Komodo. Biawak mah Ciliwung kali. Soalnya ikon Bajawa kan NTT Flores. Iya. Komodo. Iya, sama lah, Bajawa. sama-sama Melata. Biawak mau di kosan gue situ juga. Iya. Iya juga. Kosan lu di Rawa ya? Enggak, pasar Minggu gue. Aduh Mas Ming. Iya. Di pasar Minggu emang ada biawak? Ada. Biawak mah ada di mana-mana di kali. Asal ada kalinya kan? Iya. Cuma ada buat dikit. Ya lu pikir di mana di dalam kamar gue? Kan nggak mungkin dong dah. Lah, dia bisa. Teman kita si Geral. Ih, Tahu kan Geral? dia miara biawak. Oh dia Sama miara dong. kambing di balkon. Gimana sih konsepnya? Kocak. Enggak, lu tahu Geral enggak? Kira gimana ya? Ada Geralio. Oh yang itu. Iya. Iya. Oh pantas kalau dia miara. Gue kira Geral mana gitu. Sampai orang aja udah menormalin kalau lu tuh kayak oh pantes kalau dia. Pantas mah kalau miara kambing sama buaya biawak disatuin mah pantas banget. Lu tahu enggak orang dipasung Iya, dipasung. sama dia? Ini yang benar. Tangannya dikasih rantai, Iya. lehernya dikasih anuan yang buat ini. Enggak nyampe Oh, enggak kayak ya? gitu. Enggak nyampe gitu Jangan ya? kayak gitu nanti ada ini. Oh, enggak. Antingnya. Itu penculikan atau bercandaan? Enggak. Jadi Tapi ini orang yang kita dipasung aja. tuh udah izin dia. Tapi dia Mau. mau. Dia bilang boleh deh Ral gitu. Iya. Itu kelainan tahu. Lu harus ke sana dah. Ngapain dipasung? Enggak dipasung. Lu lihat aja. Iya. Oh jadi tuh orang dipamerin? Enggak karena dipamerin. kan kosannya dia tuh kosan stand up semua kan, banyak. Oh. Kayak ada Nuri gitu-gitu. Nah, lu bisa berkunjung ke kosannya Geral. Tapi lu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. jangan bilang-bilang siapa-siapa. Geral Ini tayang gimana sih? Geral juga jangan sampai tahu. Iya. Takutnya nggak enak kita. Buat ngeliat orang dipasung sampai sekarang masih dipasung. Ini kalian serius nggak sih? Sekarang kayaknya udah sempet dilepas ya. Iya, sempet Udah sempet kayak dilepas. Buat open mic dilepas. buat open Iya. mic. Oh anak stand up juga. Iya, stand up Sukabumi. Benar. Nah, nanti pas pulang dia minta Ral pasung lagi Ral gitu. Ini kok hari ini belum dipasung Ral. Tadi Kayaknya kalau lupa tengah malam jadi zombie kali ya. Jadi biar nggak ngamuk dipasung dulu. Takut banget ngamuk. Tapi emang ngeri dah sama dia. Iya. Iya, anak stand up kan beda-beda kan. Tapi Geral aneh sih. Aku beberapa kali nonton, dia kan yang kemarin sempat suci kan. Nah sebelum dia suci tuh, dia sering open mic di Jakut kan. Iya. Propertinya aneh-aneh kan yang dia bawain. Iya, Tapi aneh. aku juga takut ini. Ini orang stand up tiba-tiba ada properti ini, aneh banget. Jorok. Itu nanti takutnya di sini disensor. 18 plus udah nggak bisa ini. Udah nggak bisa. Biar lu tinggal cut dong, biar bisa tayang. Nggak bisa editor Nggak udah bisa. Mak. Iya, Gua udah nggak kasih bisa, nggak bisa. kerjaan mudah aja udah. Kayak Kang Soleh ya, Iya, udah yang langsung ngalir tayang aja ya, gitu. langsung tayang gitu. Udah lah. Iya, kayak Kang Soleh gitu Makanya wawancara.
ya udah, Iya. kayaknya nggak diedit gitu kan? Nggak ada. Jadi enak tuh. Kan gue kemarin promo ini kan, show gue kan di Kang Sore kan. 30-an Iya. itu kan. Terus dia bilang, terus aku bilang, ini nanti ini ya Kang, apa paling cuma nambahin itu doang Kang, link penjualan sama itu foto poster gitu. Gue nonton dari awal sampai akhir nggak ada yang ditaruh. Bang ini gimana ya orang mau nonton? Kayaknya gue ngapain promo di sini dah. Kayaknya capcutnya belum premium gitu. Dari awal sampai akhir, napas gue sama nih menit-menit gue. Masa dia nggak ngapa-ngapain ini, benar-benar langsung tayang dulu. Ya udahlah. Karena dia tripodnya juga tangan sendiri kan. Tangan sendiri. Jadi kayak entar kayak gini, entar kayak gini. Gue kan angle gue berubah mulu. Gaya bebas dah tuh kameranya. Itu kapan lu promonya? Baru berapa hari lalu kayak. Udah tayang. Pantesan. Dia kejar tayang. Emang dia benar-benar kayak, oh iya, ini kapan persejualan tiket tanggal segini? Oh ya udah besok gue tayangin. Aku pikir kan ya support, dia pengen banget cepat tayang. Aku nonton tuh dari awal sampai akhir, jarang aku nonton podcast itu sendiri kan. Dia mana ya posterku di menit keberapa? Nggak ada. Jadi orang tuh komennya ya fokus tentang ngobrolan kita doang. Nggak ada komen tentang, oh ini ada show gitu-gitu nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah. Itu namanya soft selling kali mungkin. Iya. Terlalu soft, sampai transparan nggak kelihatan. Terlalu soft, mohon maaf kan. Tapi ntar nih, buat editor gue juga nih. Nih. Nah dia tuh juga ngerasa kayak, oh enggak lah ini obrolan biasa aja. Iya. Padahal itu lagi promo kita. Dia nggak tahu ada yang dititipin gitu. Nggak sadar dia. Saya lagi jualan. Iya, lagi jualan ini. Lagi jualan Nah, ini. tentang apaan? Nah, ini tuh dia tuh cewek udah 30 tahun. Lu udah 30 tahun Iya. kan? Nah, emang 30 tahun kenapa sih kira-kira? Asik. Asik, ngeri banget pertanyaan. Lu umur berapa sih dah? 21. Berarti 2004. Iya. Kalau 31 berapa? Kelahirannya? 30. Oh, iya. 95. 30. 95 ya? 95. 95. Tahun ini 30. Lu seumuran Taehyung. Cie. Tapi Taehyung Desember kan? Iya. Iya, gue Juni, gue duluan. BTS juga Mbak? Asik. Asik. Gue suka. Ngobrol dulu berdua. Kamu gak suka? Ih, suka tau. Dia mah kagak punya kesukaan. Nah, tapi gue baru nih suka Suga. Baru sekarang? Iya. Pas Dia kan apa? baru dicukur Bukan, rambutnya. maksudnya baru-baru berapa tahun terakhir. Bukan iya? yang dari awal gue suka. Oh, gue juga sih. Tapi lu kayak photocardnya beli. Iya, lu Enggak, aku nggak sampai kayak gitu. Ih, itu investasi tau. Iya, deh bisa sama gua. jadi. Nah, tapi aku tuh mau nggak suka-suka sekarang. Kenapa? Kok bisa lu kayak nggak mau suka-suka? Aku tuh suka Suga karena kan waktu pas COVID kalau nggak salah ya. Nah, scroll TikTok tiba-tiba nongol kan. Terus kayak banyak dong yang orang-orang Korea pada nongol. Cuman yang dia tuh pas yang nongol yang dia suka ini kalau ngomong bahasa-bahasanya kayak nyelekit gitu, tau gak sih? Oh, ini apa sih namanya? Apa sih? Bukan, Ada bahasanya. savage. Iya, savage. Iya, kayak gitu. Bener-bener. Dia itu dibilangnya emang savage boy. Iya, jadi dia kalau ngomong kata-kata kayak langsung dek gitu. lu keren kayak gimana? Iya. Tapi bukannya itu lebih bagus ya? Iya, makanya gue tertarik. Gue bilang, siapa cowok ini anjir? Lu suka savage boy? Iya, gue suka yang to the point langsung nyerang, langsung bikin orang tersinggung gitu. Gue kayak Misalkan savage boy-nya kayak gini. ya gue ngeliat kata-katanya aja. Savage-nya doang kan, boynya enggak. Terus kayak, ini cowok siapa ya? Nah, terus sebelumnya kan gue punya pacar waktu itu. Nah, mantan gue tuh sebelum gendut. Iya, tadinya dia dari pas jadian kita masih kurus sama-sama kurus gitu kan. Nah, itu secara potongan dan jutek-jutek itu mirip sama si Suga. Gitu. Keren. My type. Jadi pas ngelihat Suga yang kayak gitu, cowok gue udah gendut waktu itu. Jadi kayak aku tuh kangen dia kurus. Iya. Jadi aku ngeliatnya di Suga. Jadi sukalah aku sama Suga karena aku ngeliat kayak cowokku kurus gitu. Dan nunggu dia diet kan nggak kurus-kurus kan. Jadi kayak ya udahlah gue suka Suga iya, aja. gue suka cowok lain aja dah. Gitu. Walaupun Suga nggak bisa digapai. Iya benar. Udah akhirnya aku suka sama Suga gitu. Tapi sekarang udah nggak suka. Makanya lagi berusaha pengen gak suka. Oh, kenapa lu? Udah putus. Gue udah putus setahun. Oh, lu kayak pengen move on biar kayak nih nggak ada bayang-bayang mantan gue nih pada dia. Oh, lu Ngaruh pilih gitu. Tapi nggak juga sih. Tahu ya, orang kebias ke pacar ya disatu-satuin. Nggak bisa sih, gue kayak gue tapi sekarang jadinya suka Suganya. Oh, jadi suka Jadi beneran suka Suganya gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau Suganya gendut, kayaknya makin suka deh. karena Karena perutnya bisa dipencet-pencet. tapi kan nggak digapai.
Iya nggak apa-apa, juga tapi ya. tapi lucu nggak lu bayangin Suga gendut? Iya, lucu banget. Soalnya dia emang agak gemoy, kayak Mochi ya. Kemarin kan, Sumpah kemarin deh. pas hamil kan sempat gemoy. Iya. Terus dia putih banget, seputih itu, Pak. Lu tau gak baju putih gue nih kayaknya segini nih putihnya. Iya, dia tuh putih. seputih itu. Sampai panggilannya apa? Dimsum ya? Bukan. Iya, kok dimsum? Bukan Dimas, ada orangnya kali. Enggak, yang kayak dimsum apa ya? Mochi, Bihun. mochi. Apa? Bukan mochi. Ada kayaknya makanan yang direbus juga kayak gitu. Boboloni. Jauh banget kan? Jauh banget. Sampai itu panggilannya karena dia seputih sumpah dia itu. putih banget. Berarti kulitnya bukan kayak putih tulang gitu. Susu. Tulang Putih aja susu. bisa. Putih banget dan dia jarang pakai celana pendek kan. Dia tuh ngejaga aurat banget. Sumpah. Lu yang pas in the soup. Apa? In the soup tuh yang ada in the soup yang dia villa yang villa. Oh, yang di villa yang dia pakai celana. Iya, yang jadi dia pakai baju Fear of God. Ya, enggak harus tahu. Terus untuk pertama kalinya dia pakai celana pendek. Buset, kayak lagi pakai legging putih lu tahu nggak? Sumpah. Kakinya. Pantas dia nggak pernah pakai celana pendek, dia takut kita insecure Iya. lihat dia gitu. Gue Iya. cowok aja segini gitu kan, apalagi tapi dia sangat-sangat menjaga aurat dan menjaga pandangan. Sumpah, iya kan? Lu kayak seakan-akan dia orang Islam ya. Kayak gitu. Tapi itu Kristen. Tapi faktanya dia tuh itu yang aku ingat. Jadi kalau ada cewek seksi lewat gitu kayak mereka lagi diundang. Astagfirullah. Dia nunduk, ya kan? Dia nunduk nggak pernah lihat, tapi ya mulutnya kayak ngomongnya kayak gitu sih. Takut hafalannya hilang. Kayak dia nunduk sambil zikir deh. Gue liat dia kayak gitu soalnya. Dia gini kan. Oh zikir tuh dia tuh. Zikir dia tuh nunduk gini. Tapi tahu-tahu lu zikir kayak gini loh. Ya karena kalau nggak ada cincinnya pakai ini kan. Jari kan kayak gitu. Kayak dia zikir tuh yakin gue. Asli Suga. Kayaknya dia lebih Islam dari orang Islam ya. Dia bahkan nggak tato kan, dia tato cuman yang angka 7 doang karena memang kayak harus gitu nggak sih, wajib itu Benar. angka 7. Karena nggak ada itu tato lain di badannya. Kapelan. Ya karena lu nggak tahu aja. Kapelan tapi bertujuh ya. Iya, Jadi mereka ada tato couple bertujuh gitu, angka 7. Semua Tapi di mana member, baik, semua terserah. member Yang punya penting tato ada angka 7 itu. Oh, cuman itu doang Iya. satu-satunya. Dan itu pun tatonya di dia. sini nggak kena wudhu kan? Di sini loh tatonya. Bener sih kan? Iya kan? Dia milih loh tato, nggak yang kelihatan, nggak yang apa. Dia milih di tempatnya nggak batal wudhunya. Emang Suga Islam aja. Ternyata gue suka cowok Islam. Ini teori termantep ya yang pernah gua ini. Kan dia maksudnya kayak diem-diem ya. Soft-soft apa jangan-jangan ini mah ya. Iya kan? Jangan-jangan asli. Oh setelah dipikir-pikir, iya gue suka cowok yang sifatnya Islam banget. Ternyata. Ih Suga keren banget. Suga makan babi gak? Makan. Nah, Itu. alkohol? Minum. Oh dia ini, pemabuk aja, dia kuat iya. banget minum. Ya. Dia kalau ini kayak Iya. Dia kuat. Dia tuh punya Rambutnya podcast. kayak- Dia kan punya podcast juga kan? emang iya? Nggak tahu. Ada. Podcast di mana? Di Korea. Masa di Maksudnya podcast sama siapa dia? Ya siapa aja dia bisa ngundang. Oh iya, nggak dia tahu. ngundang Tandemannya Ayu siapa? gitu-gitu. Enggak sendiri. Oh kayak interview gitu Ya, ya? namanya apa? Suicita. Suicita nama podcastnya. Nah, Iya, di situ itu dan lagunya itu dia dong. dan itu minum. Jadi minum. Jadi sambil podcast sambil minum gitu. Minum yang kecil-kecil ya kalau Iya. misalnya truth order. Iya. Kalau- Enggak pakai terus sambil ngobrol aja. Iya. Ngobrol Oh, iya. sambil minum. Kayaknya Tapi memang kayak itu budayanya terkadang- mereka nggak sih, kayak Iya. biasa aja kan minum di Iya, sana. minum biasa. Dia aja soju-sojuan mah ya. Iya. Berarti kalau minum sama makan babi ya udahlah ya, wajar ya. Iya, kayaknya itu bisa dirubah nggak sih? Masih bisa di itu kan sesuatu yang bisa dirubah, ya kan? Betul. Kenapa gue Tapi kayaknya kalau lu dapet pasangan kayak gitu kagak ngapa dia demen babi sama Iya sama sih, ini. kan aku cuma suka sifat lainnya doang, yang tatonya tahu tempat, gitu-gitu doang. Lu tahu sifatnya dia. Iya, yang kelihatannya, gue nggak tahu aslinya gimana. Tapi yang Dia itu nato 7 karena emang pengen sama temen-temennya sama doang. Iya. Kan emang. Iya. Iya, berarti bukan sifatnya dia kan? Iya, mau nato. iya, iya, Sebenarnya iya. dia mau nato kan? Iya. makin alim nggak itu berarti poinnya? Iya kan? Makin bagus nggak sih sebenarnya? Dan kayaknya itu juga tato permanen, kayaknya BTS bubar itu hapus dah. Iya. Kayak ini temporary. Iya, gue yakin deh. Jadi kalau hilang, kata Taehyung kemana tato lu? Ini ada tadi. Kan ini cuman kemarin pas tanda tangan kontrak katanya. udah kita udah bubar ini. Bikinnya di Bali juga dia. Dan dia misterius kan, jarang banget Iya. update sekarang dia. Sumpah dia Sumpah, menurut paling gue jarang cool boy update. banget ya.
Di TikTok juga nggak ada. Nggak ada dia nggak. Misal nih ya, nggak ada, emang susah digapai anjir. Karena dia rapper ya. Apa? Dia rapper. Rapper. Oh, bagus dia rappernya. Bagus banget. Lu suka yang mana? Deng, suka nggak lu? Deng. Gue tuh nggak pernah hafal judul ya. Tapi kalau dinyanyiin gue tahu. Yang benar dong deng. Oh, yang dia pakai baju Korea ya? Cakep banget! Cakep banget itu! Untuk pertama kalinya gua nontonin live performance orang sampai berkali-kali. Sumpah. Ada dengnya. Oh, beneran ada musiknya kayak gitu, gue inget. Tulisannya ada deng. Gue inget. Deng. Pokoknya itu kayak gila. Ini tahapan orang ganteng nih. Nah, kalau lu nyanyi deng, itu tuh orang ganteng tuh di sini nih. Ini orang nih, deng yang ngomong deng di sini. Iya. Karena dia nyanyi tuh kayak jir ganteng banget sumpah. gitu kan. Dan dia pakai baju Korea, baju inian Korea tradisional Korea itu. Iya. Apa hanbok ya? Iya. Yang ada Taehyung sama Jungkook. Ada, iya. Iya. Itu ganteng banget. Taehyung sama Jungkook dijadiin itu nih Deswita. Iya. Kenapa kita cuma tahu gitu doang? Dia bisa dari BTS bikin lagu. Kagak, mereka ada solo-solonya gitu juga. Oh. Masing-masing punya solo kayak gitu. Nah, si Suga tuh udah banyak lagunya. Lumayan. Udah banyak. Berapa? Nggak tahu kalau sampai sono mah nggak tahu. Nggak tahu, tapi banyak deh udah lagunya. Jujur, gue tuh nggak terlalu ngikutin karyanya ya. Gue ngikutin orangnya. Lu gara-gara gue suka, gue suka iya, dianya gitu. Iya sih. Sama A Day in My Life-nya dia ya? Nggak ada dia tuh paling misterius, susah Tapi lu banget. tahu dia minum alkohol gitu. Lah itu Kan kan ada dia acara. itu doang, podcast doang. Tapi podcastnya seminggu, emang rutin apa? Podcast seminggu. Podcast seminggu dia. Bang Awe itu isinya kalau podcast seminggu. Apa pican? Kayaknya sebulan gitu deh, dia nggak terlalu sering juga. Lah berarti minumnya juga nggak terlalu sering kali. Tapi mungkin kayaknya sekali syuting 5 orang. Iya benar. Iya kan? Dia soalnya dia sibuk kan. Pas episode terakhir, aduh. Udah puyeng nih. Soalnya dia sibuk, kayak nggak mungkin nggak sih kayak dia syuting kayak besok syuting podcast lagi. Oh iya Kayak, sih. iya kegiatannya banyak banget. Tiba-tiba udah di Amerika, tiba-tiba udah di Paris. Tapi misal nih ya, kayak BTS nih. Lu tapi nggak ada Suga. Lu mana yang tipe lu banget? Tipe gue banget. Selain Suga. Siapa ya cowok? Dia kan sukanya Suga, dah. Jadi dia susah jadinya. Lu berarti nggak OT7? bukan. Enggak. Jadi Tapi gue tahu yang lain-lain juga. Iya, Cuman tahu. gue kayak beratnya tuh ke Suganya. Oh. Iya. Gitu. Lu berarti sukanya yang Orangnya. swag Iya, yang gitu. cuek gitu-gitu. Iya. Yang judes rada-rada kayak pokoknya tidak mau menanggapi cewek-cewek gitu. Kalau ketemu pas pertama ketemu, Iya, nah gue lebih suka cowok kayak gitu anjir. Cowok mahal anjir. Iya. Enggak yang kalau lihat cewek kayak bisa kali enggak. Cowok apa? yang suka ngeriak bakar-bakar tuh. Iya, yang tiba-tiba ada kayak gitu. Gue enggak suka gue sukanya yang diam yang susah diajak Digapai ngobrol ya. gitu-gitu. Iya. Dia bukannya ikut inian militer yang lu Udah bilang? kelar. Udah sama si Taehyung. Udah semua. Udah kelar semua mereka. Jungkook udah pada semua. Terakhir kan itu Jungkook. Makne dia Makne. Makne namanya. Enggak, bukan namanya. Magnet Bukan. tuh bungsu paling muda. Iya. Paling muda di grup. Member termuda. Oh, si Suga ini paling muda. Enggak, Jungkook. Jungkook. Suga tuh ketiga. Lu ngobrol sama orang. Kalau tahunya main Songo. Suga tuh, tapi gue dulu kayak lu, gue nggak tahu apa-apa. Nggak, pas dia lewat di zaman COVID itu, gue jadi tahu. Tapi itu pun Suga doang. Nah, tapi gue berusaha suka karena tuh kayak Halda kan suka. Dia kan suka ngajakin kayak nonton Blackpink yuk, nonton ini yuk gitu. Nah, gue tuh berusaha suka, tapi gue ngerasa kenapa gue nggak suka ya gitu. Berarti lu bukan di situ tempatnya. Tapi gue emang kalau lagunya gue nggak terlalu gue nggak terlalu bisa masuk. Gue memang bukan anak musik, nggak yang terlalu suka dengerin musik atau apa-apa gitu. Nah, Suga ini gue suka personalnya orang. Tapi lagu-lagu BTS tuh Bagus-bagus juga. Bisa masuk ke semua kalangan orang. Betul. Karena ini beneran ya. Ini bukan buzzernya BTS ya. Iya, tapi bener sih. Tapi dia tuh ada semua genre-genre Iya, gitu loh, iya, kayak dia. lu mau yang Jepang aja ada, Iya, ada. Serius? yang lagunya mau yang Slow galau ada gitu. semuanya ada. Nah, tapi gue tuh diantara semuanya gue malah suka solonya Jin. Yang mana? Yang apa? Epipani ya? Oh, iya Epipani. Na Ada. na 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 na. Ini Na. suara-
Jadi itu lagu itu pokoknya kayak ngajarin kita untuk mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Benar. Jangan terlalu people pleasure ke orang gitu-gitu, pokoknya gitulah. Keren bagus banget. Iya, mereka tuh lagunya kebanyakan untuk mental tau. Iya benar. Iya. Karena kita mengajarkan diri kita. Biasanya dia nggak punya teman ngobrol gitu ya. Kasih. Mengajarkan diri, mencintai diri kita Betul sendiri. betul. Kayak gitu lagu-lagunya pada kayak gitu, enggak yang kayak cinta-cintaan mulu enggak. Iya. Iya, lagunya tuh kayak gitu, enggak Malah bangun dia kayaknya semangat. nggak ada cinta-cintaannya. Iya, hampir nggak ada. Kalau BTS kesini lu mau nonton? Kemarin tuh Suga kan sempet dateng ya. Iya. Lu nonton nggak? Gue mau nonton, tapi gue maunya VIP karena gue nggak tahu lagunya, gue cuman pengen lihat muka dia, iya kan? Jadi ngapain gue di belakang, harus di depan. Iya. Di Indonesia, gue tahu nggak, gue ngeluar itu 2 laptop 2 handphone. Semuanya udah sampai, ada yang udah sampai ke, ada 3 device yang udah sampai ke pembayaran gagal mulu. Calonya banyak banget di Indonesia, sumpah parah. Karena mungkin M-Banking lu satu kan? Emangnya satu iya, tapi kan itu dulu ngejar dulu. Kita kan ngejar dulu, minimal dapat ininya dulu kan. Jadi ngejar. Nah, udah nggak bisa, akhirnya dapat tuh dari calo kan. Ada temen gue gitu kayak tawarin, lu tau nggak harga VIP kan 4 juta sekian kan? Ditawarin 8 juta sekian. Masa 100% naiknya? Terus kata manajerku, "Pris, kalau lu nonton sih lu ya, karena lu bukan suka karya atau apa, lu cuma pengen lihat orangnya." Iya. Tapi gue sih worth it sih, kalau misalkan nih ada BTS di sini, gue kalau misalkan 12 juta pun kayak Kata gue mending ke Thailand nonton. Lah, Harganya iya, normal. bener. Iya, harganya normal. Udah bisa keluar negeri. Ngapain lu nonton di Indonesia kalau kayak gitu? Iya. Tapi maksudnya kayak katanya ya, kan BTS kayak maksudnya udah pada tua ya. Iya, sekarang udah pada tua. Terus kayak kita tuh takut kayak dia tuh udahan gitu, udahan kelar gitu. Iya. Apalagi sekarang sendiri-sendiri kan. Sendiri-sendiri. Nah, terus kayaknya mah worth it dan ngeluarin duit berapa Tapi aja. kalau mungkin OT7 mungkin bisa ada, ini Suga doang kan yang datang. Iya sih, sama J-Hope kemarin. Iya, nah Suga terus itu akhirnya dia kan di BSD kan konsernya kan 3 hari. Waktu itu gua ngekosnya di sini tuh daerah Jaksel juga. Pasming kan? Iya. Terus dulu tuh kayak galau gua, dia 3 hari di BSD, bayangin gitu kan. Gua di Jaksel gitu kan. Akhirnya gua minta ke cowok gua untuk selama 3 hari itu kita ke BSD. Cuma gua nggak nonton nggak apa, cuman bisa ngirup oksigen yang sama. Ya tau nggak? Dan cowok gua ngikutin. Nggak apa-apa, kita bolak-balik. Gue nggak tahu dia nginep di hotel mana, gue nggak tahu. Jujur curiga sih JHL ya, karena paling bagus sana kayaknya di situ. Tapi nggak apa-apa, kita bolak-balik aja ya di sini ya, BSD Serpong tuh sampai malam. Gue kayak nggak apa-apa dah, yang penting kayaknya oksigennya sama ini, gue bilang di sini. Sampai segitunya gue kayak kasihan banget. Orang ya parah-parah tahu kalau misalkan lu nggak punya tiket buat masuk, sampai kayak padahal tuh dia nggak nonton konser, tapi jam 10 jam 10 pagi tuh udah pada ada di stadion. Bener. Buat ini yang tukeran apa sih? Ada yang kayak bawain souvenir gitu kan. Souvenir. Jadi ada kekeluargaannya. Iya. Army itu ada kekeluargaannya gitu loh. Kayak misalkan nih gue datang, gue tuh mau ngasih lu bolu. Bener. Kalau nggak Kayak gitu. Tapi bener. Itu bener. Kayak misalkan kadang-kadang gelang atau enggak cookies gitu-gitu. Kita sering kayak apa sih namanya Sharing, ya pokoknya. apa ya namanya? Ada namanya gitu kalau di fandom K-pop apa ya itu. namanya, Ada. souvenir masa bukan? Adalah pokoknya Tapi kayak kayak gitu. suka bagi-bagi gitu ya. Jadi kayak ngerasa saudara nggak sih, kayak Iya. tiba-tiba ketemu orang asing ngomongin, "Oh, lu suka BTS juga?" "Iya, gue juga." Gitu kayak Dia kami apa? gitu langsung happy, langsung seru. Iya, sumpah. Kayak gitu, kayak ngerasa satu suku, tau nggak? Sumpah iya. Kayak ketemu orang Indonesia di Jepang. Iya. Iya. Masih orang mana? Orang Solo. Saya Jakarta. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu loh euforianya. Sama-sama ARMY, sama-sama. Tapi maksud gue kayak tadi kan kayak lu bilang, ya kan lu takut gitu kayak nanti tua, dia udah makin tua gini-gini. Ya sebenarnya apa yang lu takutin gitu maksudnya? Takut ya mereka udah nggak tur. Mereka udah Iya bener. Iya. Karena nanti bakalan beda Kak, karena kan dia bertujuh ya. Lu lihat Suju dah sekarang, Suju. Iya. Udah kayak om-om semua kan, si Won. Nanti kita ngeliat Taehyung gitu ya kok udah besar sih. Iya. Kita tuh kayak Udah menemani berkumis masa gitu. kecilnya dia ya. Apalagi gue tuh suka dari dulu. Gue ngikutin dari era-era dia yang
2016-an gitu lah. Awal banget anjir. Enggak sih, tapi enggak segitunya banget. Tapi gue suka. Tapi udah tahu ada BTS gue gitu. Suka, ya. Tapi gue nontonin dari awal jadinya. Iya kan? Iya, setelah tahu tuh gue nonton kayak, oh ternyata dulu mereka pakai ini, tahu nggak sih? Apa sih itu Eleanor? Oh, iya begini. Pakai kipas. Iya, pakai lucu banget. Kayak kampung banget dulu ya. Gue dimarahin ARMY nggak sih? Nggak, maksudnya sorry banget saya. Nggak maksud. Cuma gue kaget lihat mereka yang sekarang keren kan, gue baru ya, gue baru suka kan. Udah pada pirang kan. Iya, gue lihat yang dulu. Sumpah jawet banget asli. Ada si Jimin yang pakai inian eyeshadow warna biru. Ada, sumpah. Ada. Namjoon yang paling kocak banget. Mereka kayak kasihan banget, pada kasihan Iya, dulu. sumpah. Tapi mereka memang ngerintis dari nol banget kan. Terus dormnya dia masih Anjing di podcast jadi bahas BTS. Wah. Best coy. Gue jadi lupa tujuan gue datang. Malah promoin BTS. Tapi lo ada gak suka selain BTS? Iya. Enggak ada. Udah Suga doang. Kalau misalnya di Indo lu ada gak yang lu suka? Misalnya boyband? Emang ada boyband di Indo? Banyak. Iya, CJR Smash. doang. Iya, Smash. saya pakai. Oh itu mah zaman dulu banget gak sih? Iya. Sekarang kita sering ketemu Morgan kan? Dulu kayak ini orang susah banget digapain. Ini gimana ya ketemu dia dulu sekarang? Bisma udah pada live TikTok. Ada yang jualan seblak. Iya, Rafael gitu-gitu. Jadi kayak iya, nah takutnya BTS kalau tua gitu. Itu yang kita takutin. Tiba-tiba. Kok dia jadi ini sih keranjang kuning gitu. Padahal dulu susah banget minta dia live dah. Tiba-tiba Taehyung live jualan topoki. kan nggak mau, gue nggak mau ada di titik itu gitu. Topoki Juseo. Yare. Anjir. Kenapa jiwa gue genset ya? Gue mau promo tentang umur 30 aja. Orang liat nggak percaya, enggak. Jiwa lu genset aja. Kenapa? Karena orang-orang paling ngomongin BTS sudah. Anjir. Tapi lu berarti bukan fans yang kayak fanatik kayak orang-orang ngebela banget gitu? Enggak. Tapi lu takut gak kalau kayak ngebahas misalnya Takut BTS lah. di Takut. Oh takut? Iya. Apalagi yang salah kayak tadi aja gue minta maaf banget. Ngeri tahu ARMY tuh. Iya ya. Mereka tuh kayak udah babi but aja kalau nyerang. Ya ini ARMY nih. Iya. Lu kayak gitu gak sih? Tapi gue enggak, gue yang alamiah kok. Masih bener lah. Enggak yang ini banget. Emang lain pabrikan. Lu alamiah sendiri lu. yang lain udah bahan kimia gitu ya. Lu doang alamiah. Kali aja kita nih podcast ini tiba-tiba gini. Omo. tiba-tiba anuannya omo. Komenannya omo. Orang Korea. Orang Korea. Komennya omo semua. Kayak apa? Orang Korea ngomongnya diksinya satu doang ya. Omo satu negara omo doang. Hol, mereka sangat lucu. Iya, kayak gitu. Kita ternyata diterjemahin. Iya, terus kita ada di palang-palang Twitter, iklan di Twitter. mereka. Tahu nggak? Tiba-tiba ada kita di depannya Hype, kantor Hype ada kita diomongin. Kan biasa ya mereka diomongin nggak sih? Ngapain kita tiba-tiba dipajang? Ya kali aja. Tapi lu udah ke Korea kan? Udah. Lu kesana sempet? Gua tadinya pengen tuh ke ini ya. SM. Hype. Hype Bukan SM ya? Enggak, SM beda. Dia mencoba relate, dia masuk kalau ngomongin Juicy Lucy. Iya, sama Adrian Khalif. Indo Pride ya. Indo Pride. Kemana ke Hype? Nama manajemennya Iya, apa? tapi gue tuh nggak mau ke Hype waktu itu tuh kayak tapi gue di sono tuh nggak boleh ngevideoin, nggak boleh foto banyak-banyak gitu. Seketat itu? Waktu itu sih peraturannya kayak gitu, terus mahal masuknya. Berapa? Oh itu bayar? 1 juta apa? Bukannya gedungnya di pinggir jalan ya? Enggak, itu yang Big, yang ini, yang nggak bayar beda kayaknya. lagi. Ada Hype baru dia. Kenapa nggak boleh divideoin? Gue tahu kayak terbatas gitu karena kan itu kayak ini ya museumnya BTS gitu, kayak perjalanan BTS. Terus kenapa nggak boleh divideoin? Ya kocak, nggak tahu esensinya. Jadi orang pada tahu dong nanti isinya apa.
Itu kayak digital download gitu loh. Oh iya. Harus bayar demi melihat ini. aja. Padahal tuh pajangan pasti kayak stand mic gitu-gitu kan. Nah, iya. Baju-bajunya dia. Gue ketebak sih cuman. Iya. Tapi pasti beda sih rasanya kalau ngelihat langsung Terus ya. ada tahu tour yang buat ngeliatin K-pop gitu. Oh, tour guide-nya. Tour di Korea. Oh, Seru banget. Kalau lu mau kayak K-popers ini kayak ke SM, ke Big Hit gitu-gitu hype. Lucu banget. Di mana itu pesannya di Kluk? Hah? Saya kurang tahu ya, Mbak. Lah kan kamu sering tanya ini. lagi ya. Iya, Ada nanti di TikTok, tanya di lagi. TikTok, ada. Tapi lu umur 30 tapi masih ngikutin BTS ya? Gue kira BTS tuh orang yang suka tuh cuman kayak segede-gede Halda gitu loh. lah gua aja baru kenal BTS di umur 27 gimana? Nah, iya, gue kira tuh kayak 27, ya emang 28. pasarnya tuh bocah-bocah sehalda. Harusnya kali ya, gue salah kali ya. Gue aja yang salah. Enggak sih, Nggak banyak manajer gue suka itu Jin. Lu suka Jin, Kak? Nah dia tuh tapi yang kayak dia tuh effort, dia tuh yang sampai beli itu segala Photocard. macam. Menurut lu 12 juta paling depan itu worth it gak? Worth it. Tuh. Gila, bener. Menurut gua juga. Dia ntar lagi 40. Tapi lu punya suami? Punya lah. Terus lu udah ini kayak diskusi gitu kalau seandainya duit 12 juta worth it atau enggak? Nggak perlu diskusi. Emang kayak gitu. Iya. Mending minta maaf. Dan biasa suami-suaminya fans itu pada ngerti nggak sih? Benar. Pada Kadang-kadang ngerti. mendukung. Sayang, ini si Suga upload. Iya, biasanya kayak gitu. Mereka tuh sudah cukup mengerti kalau mereka tuh selingkuhan. Nah, Karena suami asli kita tuh ya itu idol-idol tadi. Jadi mereka tahu posisi mereka, enggak saya orang kedua di hubungan ini. Mereka tahu itu. Saya madunya. Prioritas Imam utama. pertamanya dia adalah Suga. Saya cuman madu di sini nggak apa-apa. Mereka cukup paham. Biasa kayak gitu kalau udah tahu pasangannya. Lah kayak mantan gue ngapain nih bela-belain ke BSD, Serpong Iya. 3 malam berturut-turut cuman buat ngirup oksigen. Yang sama kan? Iya. itu dalam hati cowok lu ngapain sih anjir? Dan itu naik apa mobil? Motor. Oh, motor. Gue salah tangan dong tadi. Kayak mas tangannya kebolak-balik anjir. Ngapain? Tapi pada ngerti sih, gue yakin. Kayak suaminya Kak Ica juga pasti udah ngerti. Iya, Udah ya. paham. Ya pacarnya Halda juga nanti kalau diomongin gitu kalau Semoga punya. aja ya nggak cemburu. Iya, karena buat apa juga cemburu kan? Iya, orang jauh. Secara logika nggak masuk akal sih kata gue. Tapi Halda tuh ngerasa. Tapi Gue nggak sampai ke situ sih dah. Halda tuh suka mikir kayak kalau misalnya nikah misalnya gue padahal nikah lu sama Taehyung gitu, lu gimana? Ya gimana? Ya bisa, kok berani sih lu udah mikir gitu? Enggak, misalkan dah nih ya. Itu kan jauh banget. Nih misalkan nih ya, nih, BTS kesini, terus ada campaign, terus kita diajakin. Iya. Nah, terus tiba-tiba keselengkat sama Taehyung gitu. Terus dia suka pada pandangan pertama. Ani gue dan Menarik nih cewek gitu. Dia langsung gitu akhirnya. kata dia, lumayan yuk. Jauh ya imajinasinya. Jauh ya. Udah tadi sebenarnya bohongan guys. Nggak ada yang percaya juga. Iya. Dia klarifikasi dong. Ngarang dia klarifikasi, takut banget manajemennya Taehyung tahu. Iya, Langsung udah. klarifikasi. Cuma kita ngarang bebas aja dulu. Tapi tuh gue sebagai orang yang dengerin ceritanya dia, gue tuh bingung banget jadinya responnya. Ya karena lu nggak tahu sama sekali kan. Iya. Tapi itu gue yang dulu, Kak. Sama gue dulu gitu. Sekarang? Iya kan? Sekarang mah ya sedikit-dikit lah. Iya, nyambung. Iya. Maksudnya fans fandom lain pun gue kayak ngerti gitu kalau mereka sesuka itu sama misalkan NCT gitu-gitu. Dia tuh, Ya, tapi gua dia tuh bisa sakit hati kalau Taehyung deket sama orang. Oh, iya. tapi dia iya juga dia sih. sama Jenny. Tapi Kayak ya juga sih, kalau itu sih iya sih. Maksud gue kayak ya itu kan kehidupannya mereka. Benar sih. Maksudnya kayak harusnya. ngerasa ya Tapi ada sih, dikit ada sih mah. rasa kayak anjir dia udah dimilikin orang ya gitu. Ada sih rasa kayak gitu dikitnya. Jadi udah nggak interest banget lagi gitu Iya. lah. Di hati kayak Jadi ngerasa kita nggak satu-satunya. dia lagi ngapain ya? Iya. Sama Jenny sekarang apa dia lagi jalan-jalan di taman? Gitu. Ih, yang parah kemarin Jimin ya. Kenapa dia? Lalu nggak tahu gue sih. Yang ini yang di lift ya? Iya. Iya, Wah, dia di lift. kayaknya istri-istrinya Jimin stres deh belakangan ini asli deh kata gue. Ini ya bagus. Menurut gua pilih pasangan kalau misalkan lu orang terkenal kayaknya harus yang bisa jaga privasi. Iya. Oh si Jimin nih nggak jaga. Kayaknya dia tuh kayak
Nggak tahu ya, dia nggak jaga ya, itu buktinya Bukan, videonya itu udah putus. sebar. Oh, Udah putus. Siapa si Jimin? Iya, udah putus. Sama Udah siapa? kayak sama ceweknya. Ternyata dia punya cewek. Selama ini kan kita taunya 7 orang itu jomblo. Dari awal debut sampai sekarang. Iya kan? Sebenarnya nggak masuk akal juga sih mereka seganteng-ganteng itu, sekaya itu nggak mungkin jomblo. Tapi maksudnya nggak pernah ada yang publish atau ketahuan gitu-gitu. Kayak Jennie sama Taehyung juga cuman gosip gitu-gitu kan, kita nggak tahu kebenarannya. Bukannya beneran dia jalan di taman? Iya, terlihat Menurut seperti aku itu. sih bener ya. Tapi katanya itu tuh orang lain yang mirip banget ininya sama mereka secara postur, cara jalan gitu-gitu. Nah, kalau si Jimin ini jelas kemarin bahkan udah dikonfirmasi sama manajemennya. Beneran itu dia? Beneran. Jadi beberapa tahun lalu ternyata dia pernah punya cewek dan tinggal bareng mereka di apartemen. Jadi itu videonya itu tuh di apartemen ceritanya, dan apartemennya itu yang benar-benar akses liftnya tuh cuman buat satu apartemen gitu loh, cuma satu unit. Jadi ya benar-benar Jimin sama cewek itu dong karena cuman si cewek itu yang ada di situ kan. Jadi selama ini makanya cewek-cewek wetpad itu dia rasakan. Ceritanya itu kan Jimin sering jadi karakter wetpad. Iya benar, dia kan kayak pangeran banget kan. Terus udahlah, yang biasnya Jimin udah pada sakit hati semua tuh kemarin. Rame nggak terus di Twitter? Rame dong, sedunia dong, pada kecewa kayak udahlah semuanya akan pret pada waktunya. Pret itu mah udah. Jimin cowok paling pret tahun ini katanya gitu, lucu banget. Tapi kan dia nggak nyakitin orang. Kata siapa kita tersakiti? Yang ngefans sama Nuri tuh, ngefans sama Jimin. Kalau Nuri dia emang BTS ya? Iya, kalau Nuri Jimin tuh dia. Iya, Nuri. Nah, gimana tuh perasaannya dia pas ngelihat kemarin? Pantesan dia di Kayamas nggak nggak bangun-bangun. Masih dalam mimpi dia. Duh, Jimin. Pasti galau sih. Aku juga kalau tiba-tiba Suga punya pasangan, mungkin aku akan happy, tapi kayak nanti dulu dah happy-nya gitu. Menurut lu Suga sama Ayu cocok gak? Cocok aja. Cocok kan? Iya, tapi Ayu pacarannya sama sahabatnya sendiri. Nah, Siapa? ada yang ganteng itu. Siapa ya namanya ya? Siapa? Yang sering main ini kan, main series drama gitu kan? Nggak tahu. Pacarnya tuh dari kalangan aktor sih. Oh, dia soalnya juga jadi aktris kan sekarang. Si Ayu ya? Iya sih, dia mau. Jadi pemain film dia. Tapi cowok lu kayak Suga, mirip. Menurut gua. Sampai gua lihat 11:32, lu jangan ini ya. Tapi kayak maksudnya perawakannya yang kayak cueknya gitu-gitunya tuh mirip banget. Kalau ngomong tuh nyelekit gitu-gitu. Secara face juga potongan rambut gitu-gitu. Dia kan Cina kan. Jadi adalah dikit-dikit potongan rambutnya gitu waktu masih kurus. Terus dia gendut tuh kayak, aduh gue nyari dia yang kurus di mana ya? Lewat Suga gitu. Berarti lu suka sama dia gara-gara dia mirip Suga? Iya. Enggak. Kan gue kenal dia dulu baru kenal Suga. Jadi dia suka sama Suga gara-gara dulu cowoknya tuh kayak Suga. Oh, terbalik ya, biasanya kan orang suka dulu sama idolnya, terus dia nyari orang yang kayak idolnya. Iya, gue kebalik sih gue. Oh, berarti lu emang udah di titik cinta sama pasangan lu. Iya dong. Emang harus cinta nggak sih? Ngapain lu berpasangan kalau nggak cinta dulu? Kan ada orang yang cuma suka pura-pura doang gitu. Enggak sih, gue nggak bisa. Gue kalau nggak bisa pura-pura ya. Harus cinta. Udah mau nikah berarti di 30-an ini. Kan gue udah putus, Pak. Gue udah putus kan? Oh, Kok tadi lu ngomong masih cowok gua? Kan waktu itu. Oh, pada waktu itu. Pada waktu itu dia cowok gua. Cowok. Kenapa putusnya? Ya biar buat pelajaran aja. Karena Suga udah kelar wamil, jadi kata gue fokus ke Suga gitu. Fokus ke Suga. Mau fokusin apaan lu ke Suga? Ini Oktober ya? Nah, setahun. Putusnya? Iya, gue putusnya di Oktober. Happy Happy anniversary. Berarti lu setahun ini jomblo? Jomblo gue. Ngurusin keluarga dong? Sebelum jomblo juga gue ngurusin keluarga. Itu bukan kerjaan sampingan masalahnya, kerjaan pokok. Lu tulang punggung ya? Iya. Enak? Masa sih, Pak? Kayak nggak tahu aja. Masa sih? Lu berapa bersaudara sih tadi? 7. Lu anak ke? Gua anak kedua. Lu bikin tato 7 lagi iya, aja. Kayak BTS kan gua. Jadi ber-14 lu sama iya. ini ya. Cuman adik gua laki semua. Nah, iya. Cowok semua 5. Di sini biar nggak kena wudu. Ya. Kalau nggak diketek. Gua kaget sih kalau adik gua tiba-tiba wudu ya. Tapi wudunya sampai sini. Sampai sini. Itu mah baptis katanya. Kok basah semua. Iya. Wudu kok nyelam kan. Baptis itu deh. Beda air. Lucu banget. Kakak lu cewek cowok? Cewek.
Cewek, cowok ke Cowok belakangnya. semua 5. Wah. Dan masih kecil-kecil. Sekarang udah pada gede sih, yang paling kecil tuh kelas 6 SD, yang bungsu. Lu takut gak sih punya adik cowok kayak takut bandel gitu? Udah ngerasain, Pak? Iya ya. Udah. Lu diundang ke BK? Iya. Sering banget adikku tuh kayak, mereka kan umurnya deket-deketan gitu dan Gen Z semua. Gue sama adik gue tuh cukup jauh usianya. Jadi gue sama adik gue yang di bawah gue persis, itu hampir 6 tahun beda usianya. Dia di 2000 akhir lahirnya, aku di 95. Jadi, dan merekanya deket-deketan. Jadi kayak aku tuh, yang si ini baru habis SMP, misalkan baru masuk SMA. Nah ada lagi nih yang beranjak remaja. Jadi nggak habis tuh masa angin ributnya tuh semuanya tuh kayak, oh yang ini udah tenang, yang ini anginnya, ini udah tenang. Jadi waduh, terus sekarang tinggal yang SD kayak semoga. Tapi enak dong mak lu. Karena SMP-nya pasti misalnya ada 2 orang, 3 orang di satu SMP, jadi bisa bagi ngambil rapotnya bareng ya? Iya. Enggak. Kayaknya bapakku tuh emang dia udah mendesain biar aku tuh pusing tiap tahun. Jadi kayak mendesain. Bapak lu pengen ini kayak tunggu 2 tahun lagi mah. Tunggu. bener. Jadi kayak ada yang satu lulus SMA, yang satu baru masuk SMA. Gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah ketemu. Jadi ngeluarin duitnya langsung jobrok gitu. Iya, lu bayangin kayak yang ini kan yang satu kelas 6, yang satu kelas 3 SMA. Itu kemarin pas masuk sekolahnya, yang satunya baru lulus kayak. Jadi ada yang masuk kayak 1 SMP, 1 SMA, 1 SD. Lu bayangin uang masuk sekolah pertama 3 deng. Kata gue orang nanya, "Priska kok belum nikah?" Gini. Gue udah ngerasain kehidupan pernikahan nih kayak gini anjir. Gak usah nikah, gue bilang, gue udah tahu rasanya anjir. Ternyata tanggung jawab sebesar ini. Iya. Gue langsung kayak, enggak, gue kalau nikah pun gue gak mau punya anak deh. Terus orang-orang pada marah kan, nggak boleh child free gitu-gitu dosa. Ih, lu ngomong gitu, anak lu 1 anjir, dilihat di 5 bang. 5, gue tahu rasanya. Pegel banget. Iya. Betul 5 anak anjir zaman sekarang. Apalagi misalnya kita tuh pengen ngasih anak kita yang terbaik pendidikannya Iya. kan. Yang terbaik kan biasanya lumayan pricey kan. Iya. Mahal gitu. Ya kalau anaknya dikasih pendidikan terbaik, ngerti. Iya, kalau enggak Iya, udah dikasih yang terbaik malah kayak kan sekali. Iya aja kayak tidak menghargai sama sekali yang sudah dikeluarkan. Mobil nggak ada apa mah? Kalau gitu gue injak sih. Gue aja nge-grab. Mobil. kalau kakak lu beda berapa tahun? 3. Oh. Dia 92. Udah nikah dia? Udah. Oh, punya anak berapa? 2. Oh, udah 2 ya? Udah 2. Lu tau gak kakak gue tuh tunanetra. Oh. Dia buta. Suaminya juga buta. Lu jangan ketawa. Lu aku ketawa aja. Orang gue bikin materi kok. Boleh nih ketawa. Boleh. Tapi udah damai lah ya mereka mah. Damai sih menurut aku. Bahkan anaknya pun kayak udah ngerti kondisi orang tuanya gitu loh. Anaknya tuh dua-duanya tuh normal, puji Tuhan, nggak ada kekurangan apapun. Karena kedua kakakku ini tuh bukan cacat bawaan lahir dari kandungan udah nggak bisa ngelihat, enggak. Kalau Kanita itu kakakku, dia tuh karena prematur. Jadi Bawaan dari lahir dong. tapi cacatnya tuh di umur 5 tahun baru kita tahu kalau dia tuh nggak bisa ngelihat. Jadi pelan-pelan. Jadi dari rabun dulu sampai umur 17 tahun dia tuh udah total nggak bisa ngelihat sama sekali. Jadi dia tuh pernah ngerasain kayak ngelihat terus nggak lihat, terus yang kayak buram banget sampai pandangannya itu makin deket gitu loh, makin nggak. Dia ngerasain itu. Kalau suaminya itu di umur 7 tahun panas tinggi terus step. Mungkin penangannya apa gitu salah gitu kan. Jadi pas kelar step malah matanya yang terganggu, nggak bisa ngelihat. Tapi kakak lu sempat pakai kacamata gitu gak? Misalnya pas rabun gitu? Pernah. Jadi dia tuh dulu sekolah bareng aku. Karena memang harus benar-benar di sampingku, aku yang bacain tulisannya di depan gitu-gitu. Sampai SMP tuh di angkatan aku LJK pertama kali. Itu kan harus bulet-buletin gitu kan. Nah, itu tuh nggak bisa dibantu udah dia. Karena kayak kalau misalkan aku tetap di samping dia, jatuhnya kayak kita ya bisa dibilang contekan atau apa kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau dia keluar di kelas 3 SMP, dia pindah ke sekolah khusus disabilitas gitu, kayak gitu. Kita pisahnya tuh di situ pas kelas 3 SMP. Jadi apa tadi pertanyaan lu? Gue lupa. Pertanyaan gue ya? Ini pakai kacamata. Oh, kacamata. Iya. Jadi ada momen dia pakai kacamata gitu. Kadang-kadang tuh dia pernah operasi. Dia tuh pernah dioperasi 2 kali. Cuman waktu itu kata dokternya operasinya itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan tidak buta total, tidak terjadinya buta total, bisa jadi kalau kena sarafnya dia malah gila.
Wah, kok dua-duanya pilihannya nggak ada yang benar gitu kan kayak iya tapi kalau dibiarin aja. Jadi waktu itu kita kayak bapak tuh yakin aja kayak mungkin ada sih jalan Tuhan, dia nggak apa-apa deh dioperasi dulu gitu. Dan itu dia bisa ngeliat tuh kayak seminggu apa 2 minggu gitu. Dia bisa ngeliat tapi habis itu baliknya begitu cepat. Jadi kayak yang tadinya pelan-pelan gitu rambutnya ini yang langsung durut total. Tapi kok itu bisa jadi gila sih? Karena dia nyambung ke saraf. Ininya kakakku tuh di dalam itu ada yang kayak nggak tahu, aku nggak bisa jelasin, pokoknya ada warna putih yang nutupin ininya lagi dan itu tuh nyambung ke saraf karena udah dari umur 5 tahun gitu-gitu kan, udah lama, udah nyambung lah ke sarafnya dia. Kalau diangkat itu berbahaya. Berarti kalau prematur juga sebenarnya akibatnya juga serem banget ya? Iya kayak kalau gitu. prematur. Kenapa prematurnya gara-gara apa? Mamaku sakit-sakitan pas hamil kakakku, jadi kayak sebenarnya dia tuh niatnya mau digugurkan dari medis itu karena mama kondisinya udah nggak kuat. 6 bulan 2 minggu itu udah dikasih obat untuk ini bayi mau nggak mau kita harus selamatin ibunya. Ibunya nggak bisa lanjutin kehamilan ini. Jadi benar-benar emang mau dibuang udah. Pas dia keluar malah masih napas, masih nangis, kan nggak mungkin di luar kan. Jadi kayak itu kan udah kuasa Tuhan kan. Akhirnya masukin inkubator, 3 bulan tuh dia di dalam inkubator itu. Ya normal ternyata, dikira normal aja karena dia hidup tumbuh kayak anak pada umumnya gitu. Pas masuk sekolah TK dia belajar tuh deket banget kayak gini. Jadi kayak kata gurunya nggak boleh kayak gitu dan harus ada jaraknya gini. Dia bilang nggak bisa ngeliat. Panggil orang tua aku, ini kenapa ya anaknya matanya katanya dia nggak bisa lihat kalau jaraknya segini. Dicek ke dokter, oh ternyata udah mulai tumbuh tuh yang si putih-putih yang tadi aku bilang itu udah mulai numbuh. Nah waktu itu dia masih terlalu kecil untuk dioperasi. Dia tuh baru boleh operasi umur 15 tahun. Jadi setelah operasi itu 2 tahun kemudian dia buta total yang 17 tahun itu. Tapi itu dioperasi nggak dioperasi dia pasti memang akan buta total pada akhirnya. Berarti udah nggak bisa diselamatin dalam medis apapun ya? Nggak bisa. Karena itu akan tumbuh selagi dia hidup dan dia makan itu juga ikutan gede di dalam, ikutan tumbuh dan menutupi korneanya atau apanya gitu di dalam. Dan karena kayak dan anaknya untungnya nggak kenapa-napa ya? Nggak kenapa-napa. Karena ya dua-dua orang tuanya tuh bukan gitu bawa kan? genetik untuk tidak bisa melihat, dua-duanya kan normal tadinya gitu loh. Anaknya umur berapa sekarang? Yang satu ponakanku 2019 tuh sekarang berapa ya? Udah gede. 6 tahun. Gampang jawab. Iya 6 tahun. Itu tuh pecinta Taehyung. 6 tahun. Yang satu baru lahir tahun ini. Yang anak keduanya. Baru berapa bulan gitu sih. Di Flores juga? Di Flores. Bagus lah. Jadi kayak menurut gua ya orang tuh kalau nikah ya bukan karena ini sih, karena kayak hati lu tuh udah damai mungkin mereka, jadi kayak ya udah mereka bisa misalnya kayak lu mau nikah nggak mau kalau sekarang. Nah besok hari apa? Jumat ya? Jumat. Habis sholat Jumat kali ya? Sholat Jumat kali soalnya ya? Suga masih wudhu. Nunggu Suga kelar. Dia udah males anjir. di Korea kan nggak ada masjid. Suga ada di masjid Itaewon kali aja. Iya, nggak apa-apa nggak ada masjid kan, yang penting dia tahu kiblatnya kemana. Iya. Gabung dia sama mahasiswa Indonesia sholatnya. Sama turis sono ya. Terus lu sekarang kayak dari Flores ke sini berarti kayak ngekos sendiri? Sendiri gue. Udah berapa tahun di sini? Gue tuh kalau di Jakarta gue ada dua kali ngerantau ke Jakartanya, Pak. Kalau dihitung berapa tahun berapa ya gue. Intinya gue pertama kali ngerantau sendiri itu 2014. Oh, udah sampai lama saat ya? ini. Udah Gitu. stand up tapi? Enggak, gue stand up 2017. Kerja apa kuliah? Kerja. Tadinya mau kuliah. Nggak jadi. Gue ngerantau pertama kan gue lulusan 2013, terus 2014 awal tuh gue ngerantau. Rencananya tuh nyari duit buat kuliah. Kayak gue ke Jakarta, di sana banyak universitas gini-gini. Terus belum setahun bapak gue meninggal. Jadi awal Januari gue ke Jakarta, Desember 2014 bapak gue meninggal. Terus adik gue masih kecil-kecil gitu kan. Kalau gue kuliah mah bisa nih gue jadi, tapi sendirian gue. Iya. Jadi sendiri. Jadi sendiri di rumah. Yang lain mah jadi apa gitu kan. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, gue kayak ya udahlah ini adik-adik gue dulu. Makin jadi berat juga lu tanggungannya kalau lu iya. jadi sendiri kan. Jadi bisa berat, bisa kalau gue cuek juga gue bisa. Iya nggak sih, kan banyak orang yang kayak gitu kan. Nah cuman waktu itu gue mikirnya kayak kita mau nggak apa-apa setara semuanya lulusan SMA, sisanya kan kuliah bisa kapan aja ya. Bisa. Iya, nggak harus langsung. Terus kayak yang penting adik-adik gue pada lulus dulu dah. Pada Cuman SMA malu aja minimal. sih kalau S1 udah ketuaan. Iya sih. tapi gue kalau masih ada waktu gue masih pengen sih. Masih pengen ya karena udah banyak banget jalannya. Iya, Sekarang iya, udah iya. bisa terbuka juga ada gitu kayak gampang. Iya. Lu waktu itu pertama kali kerja apa, Pris? Gue resepsionis Di Kelapa Gading. Oh, suara lu Jakarta bagus Utara. Bisa gue bohong-bohongin kalau ditelepon.
Iya Pak, selamat bener malam. bener gue tiba-tiba Selamat malam. gue lagi ngobrol nih kan kayak sama teman-teman, cempreng sana tuh ada telepon, selamat sore ya Pak. Langsung. Tapi emang nadanya tuh sama semua Iya, sama resepsionis. langsung gitu. Iya. Ada yang bisa saya bantu Iya, Bapak? ada yang bisa dibantu. Oh ini mau nanya ini. Oh baik, kalau untuk wah tiba-tiba jadi wanita baik-baik suaranya, mohon maaf. Berapa tahun resepsionis? 2014 sampai 2016. 2 tahun. Hampir lumayan 2 tahun ya, 2016 pertengahan lah. Terus lu abis itu 2 tahun balik lagi ke Flores? Iya, karena gue sakit-sakitan setelah bapak gue meninggal tuh gue sakit-sakitan mulu sampai burus banget gitu-gitu kan. Akhirnya di 2016 tuh Priska pulang aja dah sendirian di sana, sakit-sakitan mulu gitu-gitu. Akhirnya pulang tuh di pertengahan 2016, tapi gue nggak betah di kampung. Gue pengen, ya nggak Jiwa ada. udah Jakarta ya. Antara itu atau karena gue nggak ada kerjaan di sana. Oh, jadi ini ya. Lu di Flores nggak ada. Tour guide mah banyak pasti. Iya, terus lu Gua jadi bawa tour guide kemana? Iya. Flores. Nih, kalian mau nomenin komodo nggak? Kayak di zaman itu belum sih, orang tuh Oh, belum belum. tahu Labuan Bajo gitu tuh masih dikit nggak sih ada. yang tahu di zaman itu ya, belum seterkenal sekarang gitu. Sekarang kan orang semua udah rame ada pada TikTok kesana ya, gitu. di sana. Iya, belum ada TikTok, Instagram juga. Belum ada Instagram tuh waktu itu. Instagram udah ada 2015 2016 mah. Oh iya. Iya kan baru awal-awal tuh. Iya Iya, sih. iya kan? Jadi Twitter kayak- masih Twitter. Iya, sama pet dulu ya, ada pet. Pet, Nah, ya zamannya itu. Dan gue juga bukan anak sosmed waktu itu, Iya. belum yang kayak ngerti-ngerti kayak gitu. Kayak ngapain ya gue di kampung, adik-adik gue butuh makan, butuh sekolah ini, apa yang gue kerjain gitu kan. Aku ngerantau lagi deh mah, aku bilang gak diizinin. Kabur lah aku. Makanya aku dibilang stand up perempuan kabur ya, karena emang beneran kabur. Kaburnya ke Jogja. Iya. Kecil juga. Iya. Iya, tapi cuman di Jogja yang nggak ada keluarga gue. Oh di Oh, Jakarta. di Jakarta Di ada. Jakarta ada, di Surabaya ada, pokoknya kota-kota besar di Indonesia nih ada semua keluarga gue. Banyak banget keluarga lu. Iya. Suka nagi-nagi mereka. Nagi-nagi. Bercanda. Mata orang. Iya, suka di jalan ya. Pantesan mukanya mirip lu semua. Makanya gue kayaknya cuma di Jogja nih yang nggak ada mereka kayak gitu-gitu, yang nggak ada mereka nagi-nagi. Akhirnya gue memilih Jogja gitu, kayak aman deh, nggak ada yang bakalan suruh pulang atau apa gitu. Ke Jogja. Jogja aku Kerja. dan stand up pertama kali itu Jogja. Oh stand up Jogja. Iya. Berarti lu masuk iniannya sono? Iya. Apaan? Komunitas ya? Komunitasnya. Aku belajarnya di Jogja. Sama Bang Ali ya. Iya, Ali. Teh Isti ya. Iya benar. Kita tuh pertama kali aku ketemu Arafa, aku lihat Arafa itu di audisi Suca 3 apa ya yang ada Ali? Dua. Enggak dong, bukan pas kamunya audisi, Oh, enggak. pas aku Kamunya nge-host ya? MC, iya, sama Iya, si Terina. Coki. Oh, Terina. Nah, Kamu itu ada aku. Kamu ini juga. Aku dapat kartu kesempatan kan di situ. Ede. Telepon nggak ditelepon. Ya. Nomornya hilang atuh kali, jadi nggak ketelepon itu. Enggak. Lu kan lucu banget. Ya katanya waktu itu, katanya. Tapi lucu kok lu. Iya waktu itu. Nah tapi waktu itu katanya ya, gue nggak tahu ya, katanya di Indosiar itu emang gue dari awal tuh ditanyain mulu bisa logat timur enggak gitu loh. Karena aku kan stand up ya kayak aku biasa ngomong aja gitu kan. Agak sulit karena aku tuh lahir besar di Kalimantan. jadi krisis identitas banget anjir, kayak lu di orang-orang pengen lu kelihatan timur gitu-gitu, Iya. tapi lu nya logatnya aduh gue harus belajar ya gitu-gitu. Kalimantan. Iya, aku waktu Lu itu kerja di kesulitannya. Jakarta. Betul. Karakternya Komunitas ya. Jogja. Makin kalem, makin apa, terus tiba-tiba disuruh logat timur. Kelihatan fake banget gak sih? Iya. Gitu. Tapi gara-gara nggak lolos itu, gue akhirnya ke Malioboro hampir tiap malam. Ngapain? Ketemu sama pace-pace Papua, gue ajak ngobrol, biar gue bisa punya logat timur itu anjir. Iya kan mereka banyak kan mahasiswa Papua di sana, gue kayak ngobrol aja deh random gue pokoknya. Oh iya kok, gitu-gitu kayak gue tampung. Kenapa lu nggak teleponan sama emak lu aja? Nah, aku juga kelamaan di juga. Kalimantan. Kita di rumah nggak pernah pakai bahasa daerah. pakai Lu bahasa karakternya nanggung ya. Indonesia. Anjir lah ini. Lu juga katanya Kristennya nanggung kan? Makanya Dia lebih suka Islam. Iya tadi aja dia. Suga aja dijadiin Islam mulu. Tapi orang pace-pace yang lu ajak ngobrol kaget gak? Ini ngapa ada perempuan ini sih? Ngajakin gue Makanya sih, ngobrol. jadi aku tuh kayak kadang duduk kayak tiba-tiba aja Pace dan siapa, kuliah di mana, gitu-gitu, kayak so asik aja gitu, tiba-tiba ngobrol dari sini, asalnya dari sini. Kan orang timur kalau ketemu di perantauan pada saudara semua. Iya, kayak iya. Indonesia ketemu di luar negeri, pada Iya, kayak gitu. iya, Iya. iya. Jadi kayak Pace di mana? Oh, iya,
mana gitu. Oh, saya Flores ini. Udah, saudara gitu. Tapi emang logatnya sama orang Papua? Beda. Oh, tapi kenapa lu ngobrol sama orang Papua? Karena menurut aku ya orang timur aja. Gitu loh. Karena aku susah kalau cari yang sesukuku juga. Kayak aku, aduh cari yang ende kayaknya ribet deh. Timur mah apa? Iya. Jakarta Timur. Jatim. Preman pasar itu loh, jangan disebut. Iya. Jadi agak susah kalau nyari yang kayak harus ende banget kayak enggak ya udahlah nggak apa-apa. Pacek juga nggak apa-apa. Orang Ambon juga ayolah kita ngobrol lah udah. Yang penting kan belogat. Iya, yang penting timur. Kayaknya Iya. orang-orang Jakarta juga nggak tahu ini timurnya Papua Iya. apa Flores Iya. gitu kan, Iya. karena mirip-mirip. Lu Suca 3 terus nggak lolos, terus lanjut kemana? Apa nggak lanjut lagi kayak udah males? Kayaknya ikut kompetisi? Suca 3 itu kompetisi terakhir gua. Atau setelah Suca 3 ada Suca Lah 8 Suca 2 enggak? lu ada emang? Enggak. Ya berarti Belum. dari itu Enggak, maksudnya gua waktu itu Pertama dan rajin banget terakhir, kan? kompetisi di dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya, kalau 2017 2018 itu gua ada kali 7 7. kali gua ikut kompetisi. Oh, buset. Sumpah. Dan Jadi gue pernah ikut suci yang waktu itu cuman di Jakarta dan Surabaya. Gue cobain dua-duanya, kagak lolos. Nah Suca berapa ya? Suca 4 apa ya? Itu gue kayaknya nyoba sempat di Surabaya, sempat ke Jakarta, sempat di Jogja. Gitu-gitu gue ngejar semua. Sumpah, gue sengejar itu waktu itu audisi, nggak ada yang lolos. Akhirnya gue capek, ya udahlah. 2019 gue nggak pernah lagi ikut audisi. iya sih, kayaknya bukan jiwa lu kompetisi kan. Iya. Antara bukan jiwa gue tuh bukan rezeki gue, kayaknya bukan waktu itu belum rezeki karena selama gue kabur 2 tahun 2017-2018 nyokap gue tuh benar-benar nggak mau ngobrol sama gue. Jadi kayak Enggak, ternyata apa? Lu make setlist yang sama di setiap kompetisinya. enggak. Beda-beda Beda-beda. setlistnya. Iya, karena mungkin aku pikir kayak mungkin kayak ini kurang kena kali ya, terus aku pakai yang lain gitu-gitu. Tapi jurinya mungkin sama ya, jadi Ya dia lagi. Dia lagi. Juga setlist lu gue liat bikin soda. Oh dia lagi. Besok di Jakarta jangan ada dia lagi. soalnya yang pertama kali itu kayaknya Bang Awe, Bang David gitu kan. Apa yang Jurinya. enggak, kita tuh ini dulu nggak sih? Ke kru-kru dulu nggak sih? Yang di bilik-bilik. Ya, gue langsung ke ini lagi, Bang Awe gitu. Kayaknya kalau di Jakarta beda. Oh beda ya? Iya, jadi ada yang lu tuh kayak nanti ke bilik dulu, ke siapa gitu, kita nggak tahu dia siapa pokoknya, dia lolosin dulu. Sumpah. Iya sumpah, kita makan kayak pokoknya kru Indosiar aja, Oh. kayak gitu. Terus habis itu nanti dikumpulin baru ketemu jurinya dulu, juri layer sekian dulu, nanti baru juri utamanya lagi kan, Iya, iya, yang iya, di panggung, yang ditayangin mah itu Yang yang juri udah yang udah Bang Radit. didandanin, udah Iya, iya, cantik iya. itu beda. Kalau audisi mah kita kumel semuanya. Kalau di awal-awal Bener sih. Tapi lu kenapa akhirnya ke Hahakop dah? Kan lu nggak ikut kompetisi nih. kan waktu itu jurinya kok Ernest. Oh. Ingat nggak yang di acara itu di Jogja, jurinya tuh ke Ernest pertama kali. Aku ketemu ke Ernest juga di situ tuh. Pertama kali dia ngeliat aku. Terus tahun depannya stand up Hutan 2018. Aku tampil juga tuh Local Heroes Jogja waktu itu masih. Materiku yang aku bawain materi toko hijab itu. Kok Ernest ngelihatnya di situ, langsung suka. Kayak, oh lu kok perkembangannya beda banget ya tahun lalu sama tahun ini kayak gitu. Karena ya tahun lalu kan materi TV ya kita bawain buat itu. Terus kok Ernest Toko suka. hijab nggak TV banget ya? Enggak dong, disomasi aja gue disomasi gitu. Gimana kalau di TV ya anjir. Terus akhirnya sama Ko Ernest dia suka, dia tertarik dari 2018 tuh Ko Ernest tuh maksudnya udah seneng dan udah, bahkan itu kan dijadiin cerita di filmnya dia juga kan, Maria itu kan. Nah akhirnya udah kenal Ko Ernest, udah tukaran kontak gitu-gitu. Ya keberuntungannya pas di 2022 sih Ko Ernest baru ngajak ke ini. Hahakop ya? Berarti lu gabung Hahakop udah 3 tahun ya? 3 tahun, iya. Udah lama banget ya? 2023 gua. Sorry, 2023. Iya. Udah lama banget ya? Iya. Senang? Seneng gua. Udah nggak jadi resepsionis lagi? Iya, itu mah udah jauh, gua udah jadi pedagang toko hijab juga gitu-gitu, resepsionis mah pekerjaan awal gitu. Gua karirnya Balik turun lagi anjir. ke Dari tahun itu. resepsionis ke dagang hijab gua turun. Tapi kan kayak jarang-jarang gitu ikut manajemen, tapi nggak dari kompetisi gitu loh. Iya, gua awalnya kan MLI. Oh, awalnya lu MLI ya? MLI. 2019 sampai 2022 itu gua MLI. Itu gua di MLI. Kenapa? Karena kontraknya kelar. Oh. Gua kelarin kontraknya, terus gue cabut ya gitu. Kan kontraknya udah kelar juga. Tapi emang lu bagus sih perkembangan lu. Nulis lu. Kemarin kan gua nonton stand up. Iya, di Bang G. Bang G. Oh, oke. Itu oke sih untuk umur 30-an kayak lu tuh pinter banget gitu.
Pinter gak ada? Pinter sih, penulisannya mantep. Waduh. Menurut gua. Makasih Elda. Ya Allah. Gue kayak seneng aja gitu, kayak di HHKOP tuh banyak banget orang yang berpotensi gitu loh, kayak entah itu bikin film atau enggak ya bikin special show kan. Iya. Nah lu kan kayak special show lu gitu, dan gue kayak yakin banget gitu kalau special show yang dibikin HHKOP tuh udah bagus gitu loh, rapi, tertata. Jadi kayak entah itu apa namanya gedungnya ya. Besok lu di mana gedungnya? Usmar Ismail. Usmair Ismail. Nah itu Ih, tuh kayak gede gedungnya banget tuh. Iya, kapasitas berapa Pris? Emang kapasitas berapa ya? 2000 orang. Itu mah berlebihan Alda. Pencinta Suga semua yang datang. Boleh stick kan. Susita. Pada nyanyi bareng anjir. Nge-rap gua dia. Padahal lu mau ngomongin keluarga lu ya. Iya. Tiba-tiba ngomongin orang Korea. Aneh banget. Aneh banget. Udah 30 tahun kok gak ada jati dirinya. Iya. Ngambang banget hidup. Di mana lu ininya acaranya? Usmar Ismail tanggal 8 November 8 November 2025. Dikit lagi dong. Iya, Berapa bulan? Sebulan lagi dong. sebulan lagi. Persiapannya udah 100%. Belum dong. Udah ada materinya tapi. Materi ada, tapi maksud kan kita masih kayak kadang-kadang ngerubah setlist. Iya, iya. Kayaknya ini yang pertama deh, ini kayak. kayaknya yang terakhir, ini yang closing deh gitu, masih kayak gitu, masih bingung. Openernya udah ada, openernya. Openernya ada. Orang Islam. Iya, Boah. Ada bola lagi. Lucu dia. Iya. Lucu. Pengalaman dia ketemu cowoknya tuh lucu banget. Iya. Iya. Lucu banget, Boah tuh dia cerita serius aja lucu anjir. Sumpah dia random banget tahu. Iya. Aku tuh seneng lihat Boah cerita tuh, kayak dia ngobrolin apa aja aku dengerin gitu, karena aku seneng tiba-tiba ada diksi yang tak terduga gitu. Iya. Iya. Kayak anjir lucu banget anjir itu barusan lo ngomong itu, terus ada bunyi-bunyiin apa gitu. Itu lucu banget, Boah. Tapi dia nggak sadar itu lucu, kayak lucu banget Boah asli. Openernya satu doang, Boah doang. Boah sama Jerry Siapa? Libing. Yang Comic 8. Berapa harga tiketnya? Harga tiket untuk sekarang tuh masih reguler. Reguler itu di masih pre-sale. Yang reguler di 199. Yang bundling itu jadi dia dapat tiket, dapat merchandise, dapat lanyard itu di Banyak kayak lanyard. Iya. iya. Sengaja kan. Iya namanya. Kok Ernest Cina gitu kan, dia ngerti dong. Cara jualan kayak gitu. Yang bundling itu di 250 ya Kak? Aku lupa deh. Iya. 290. 50. 250. Lebih ke 249. Itu bisa foto gak sama lu? Bisa. Bisa semua. Bisa semua. Iya. Iya, pokoknya nanti linknya bakalan ada di deskripsi ini, nanti kita Yes. taruh di sini. Cing, cing. Terus kenapa kita harus nonton per 30-an gitu? Kenapa? Apa isinya dari per 30-an? Kalau kenapa harus nonton? Karena gue bikin film kan buat nyari duit ya. Masa? Itu dia. Sangat langsung poin. Iya, jadi biar tiketnya habis, laku, duitnya ada, gue happy, gue bisa ngibur dengan happy juga. Kalian juga Benar. happy, gitu. Kita happy bareng-bareng. Fair nggak? Fair. Iya, tapi kayak mereka apa yang mereka dapetin gitu dari Per 30-an ya? nah, Mungkin nanti itu keresahannya banyak di orang-orang di usia 30. Gue kaget, lu belum 30 kan? belum. Nah, gue tuh nggak ada ekspektasi apapun 30 bakal apa enggak. Jadi makanya gue sekaget itu, 30 segininya ya, buruk banget anjir gitu. Padahal gue baru berapa bulan, tapi itu berasa udah yang kayak dari umur 29 gitu udah mulai berasa tuh. Gue udah sakit pinggang tau. Enggak, gue Itu juga udah benar. sakit pinggang. Iya, dan ternyata itu benar. Aku kira itu mitos dulu kan, kayak orang kayak ada sakit pinggang. Enggak, dia paling cuma ngeluh-ngeluh doang. Enggak, itu benar. Itu benar, gue sekarang udah nyetok vitamin gitu-gitu. Gue terakhir minum vitamin itu cuma di SD sekolah yang dibagi-bagiin tiap bulan Agustus. Terus gua dari situ gue nggak pernah minum vitamin. Gue kayak sekarang dengan kesadaran sendiri, gue kayak peduli sama diri gue akhirnya. Mager, males keluar kamar. Kalau nggak kerja nggak kayak gini-gini, nggak kemana-mana, nggak mau gue. Diajak nongkrong nggak pernah mau. Lu tanya tadi Priska, gue jangan nimbrung di, gue baca doang kalian saling ngechat di grup. Gue sorry banget, terlalu berenergi nggak sih, Padel. Berarti lu udah dewasa, itu udah dewasa banget. Itu emang udah dewasa banget. Gue nggak tahu itu udah dewasa, udah tua kali ya kayak. Iya udah mature itu biasanya, udah males kayak udah pernah gua pas lu udah nyebur gua udah kering. Padahal gue belum pernah. Belum Cuman pernah. gue tahu itu pasti capek. Gue tahu kayak itu pasti capek banget. Belum lagi kalau ntar kelar itu harus ngobrol, harus ada topik. Gue kayak begitu. Iya. Apalagi kalau buat lu yang Tapi nggak gua bisa. udah sekarang udah kayak gitu tahu. Nah, cepet banget dah. Iya.
Gak tahu. Lu tuanya kecepetan. Iya ya. Mungkin lu kerjaannya tuh kebanyakan ngobrol gini, jadi Iya lu capek, kali ya. energi lu udah habis. Jadi Biasanya kalau orang nggak ngobrol kan healingnya ngobrol. Nah lu udah kerjanya ngobrol, healingnya masa ngobrol lagi kan udah nggak kena, udah nggak enak. Iya kali ya. Iya. Tapi kan padahal sebenarnya nggak ngobrol. Iya, tapi kan kalau misalkan lagi diem mah ada kali kemarin gimana? Iya. Nah, pasti ada gitu-gitu. ya, bahasa-basi gitunya ya. Gue bisa banget, basa-basi. Terus gue kadang takut nyinggung, kayak takut salah ngomong kalau Iya, mau basa-basi. iya Jadi sih. jadi gue diem aja, jadi kelihatannya kayak dari kampung. Kayak mending gue di kamar, gue nggak ada yang ngatain gue minim bikin kesalahan gitu loh kayak. Udah gue di kamar aja, gue diem aja. Kayaknya gue melangkah satu langkah udah salah nih gue. Tapi ada ini gak cerita-cerita tentang percintaan lu kan lu 30 tahun dan lu belum Ada nikah banget. gitu. Itu ada. Iya. Berapa menit tuh? Itu lumayan Cerita? sih. Wah, gue bakalan nonton sih. Iya, karena gua gue 1 jam 30 menit Iya. ya itu. semuanya. 1 Udah jam habis. setengah cinta semua ya. Show-nya dia cuma 1 jam 10 menit. Kelebihan 20 menitnya ngerumpi. Dilanjutin. Ada tau cowoknya yang kalian kenal gitu. Dilanjutinnya kayak gitu. Berarti 20 nanti menit. cerita-cerita tentang kayak 30 tahun tuh lu udah seboyo Iya, apa sih semuanya. gitu kayak. Dan gue tuh kan sialnya putus di usia 29 ya. Di Aduh, usia sedih yang banget harusnya lu tuh udah tenang dalam relationship harusnya menurut gue, kalaupun punya pacar ataupun kalau masih seru menikah. lagi closing aja ntar dulu ya. Masih panjang. Tapi ini lu baru putus. Iya. Wah, kagetnya ada banget, kayak gue nggak punya energi buat nyari-nyari cowok gitu-gitu. Iya, Dari iya, dulu-dulu aja gue nggak pernah nyari, gue kan sibuk ngurusin adik-adik gue, jadi yang datang aja gue kayak yang datang gue terima. Nah sekarang gue harus nyari, jadi ini pertama kali dalam hidup gue nyari. Gue nyari cowok dan itu nggak gampang. Lu mending cepet deh dapat cowok sebelum 30 kata gue. Tapi kan belum tentu dia putusnya di usia berapa. Iya, ya, tapi maksudnya nih ya, di usia 30, kalau lu ketemu orang yang 30-an juga, sama-sama pasif anjing. Jadi yang tadi yang gue udah gak punya energi, yang malas keluar kamar gitu-gitu, cowok tuh gitu juga ternyata. Jadi kalau gue nggak ngechat, dia nggak ngechat, dia nggak ngechat, gue nggak ngechat. Gitu paham nggak? Dia nggak ngajak, gue nggak ngajak, jadi pasif nih kalau usia 30. Enaknya sama yang di bawah, yang umurnya di bawah kita. Oh, berondong. Iya, mereka tuh aktif banget kan, kayak oh gini-gini, potong kuku, potong rambut gitu, itu ada ininya, ada topiknya gitu. Cakep nggak ini potongan ini, bagus nggak nih kuku gua kayak kalau diginiin, dikutek gini gitu. Pokoknya semuanya bisa jadi obrolan. Tapi energinya yang kuat itu nggak bisa gua imbangin, gua udah nggak punya energi itu. Kalau sama yang muda, nah sama yang lebih tua, suami orang. Jadi semuanya serba salah. Anjir kayak anjir ini kok gak ada yang bener ya di umur segini ya gue nemunya ya. Susah banget, sulit banget. Lu nggak expect sih suami orang itu tiba-tiba. Jadi lu jangan asal percaya kalau ada orang yang mapan yang apa umurnya di atas ya 30 sekian gitu. Lu ini kayaknya nih jawabannya dia ini suami orang. Jadi kayak jadi hati-hati banget kata gue, hati-hati. Lu setelah putus udah dating sama berapa cowok? Banyak. Kalau Kalau ngedate doang tuh banyak. Nah, itu ada energi. iya. Iya kan lewat chat. Oh, Lu lewat chat. ngedate. Kalau ketemu, luar, iya. kalau ketemu gue cuman mau ketemu di gereja. Kenapa? Karena kalau ke gereja kan gue wajib ya. Jadi gue bukan keluar untuk ngedate, jadi kayak kita di gereja ya. Jadi sekalian, paham nggak? Jadi gue ketemu lu di gereja. Setelah itu kita baru ngopi atau apa nggak apa-apa. Yang penting gue tadi niatnya tuh ke gereja karena memang hari ini jadwal gue ada tuh ke gereja gitu. Tapi kalau gue keluar cuman buat lu, nggak dulu gitu. Berarti semuanya udah disortir dari ke gereja dulu. Ya. Tapi lu langsung dipandang langsung sama Tuhan. Oh, kok Iya, beda jadi lagi gitu. Tapi iya juga, tapi menurut gue memang harus dibawa. Tuhan juga harus lihat kayak bukan yang ini Pris besok. Makanya besok ganti Tuhan. Karena gue yakin yang kemarin bukan kan gitu. Jadi kan diseleksi langsung. Iya, ya. diseleksi langsung. Udah lah, langsung aja dateng ya. Kayaknya ini enggak sih Pris, kayaknya bukan tipe kamu, jangan dipaksain gitu. Jadi gue memang seleksinya langsung di gereja gitu. Dari banyaknya cowok yang lu udah date, ada gak satu cowok yang menurut lu kayak ini gua dah gitu? Ada. Kayak gimana karakternya? Ternyata gue gak punya karakter. Serius ternyata. Punya tipe ya? Iya, gue tuh punya tipe secara fisik, tapi gue gak pernah ketemu atau pacaran sama yang sesuai gue mau fisik. Secara fisik tuh gue suka cowok timur. Gue suka cowok timur, tapi gue tuh kayaknya kurang cocok dengan sifat-sifat cowok timur. Tapi secara fisik gue suka gitu. Jadinya gue nggak pernah nemu. Pernah dulu mantan gue yang pertama tuh orang timur. Tapi ya udah itu kan zaman gue masih belasan ya umurnya. Nah terus kesini-sini tuh gue tuh yang penting kalau ngobrol nyambung, kalau apa gitu. Jadi gue tuh nggak punya karakter fisik gitu, nggak punya. Nah makanya tadi gue bisa suka karena cowok gue. Jadi bukan gue kebalikannya, bukan suka idol terus gue nyari yang gue enggak kayak gitu. Jadi gue akan tipe gue tuh akan berubah seiring siapa yang di samping gue sesuaiin gitu. Jadi emang sebenarnya tuh ya
lu tuh ngelihat orang tuh ya dari karakter kan, Iya. bukan dari siapanya lu gitu, misalnya Iya, dari iya. ras lu kayak dari mana gitu. Gue yang penting kalau dia ngobrolnya nyambung, enak ngobrol kan, hubungan tuh ngobrol banget tahu. Kalau lu punya hubungan dia cakep, dia apa, ngobrol ini nggak bisa, ngobrol itu nggak bisa. Diajak ngobrol ngangong-ngangong. Sih. Gue gregetan banget gue kalau orang ngobrol terus kayak yang ya Allah kayak enggak ini gitu. Dan gue tuh kemarin 3 tahun setengah pacaran, dia tuh dunia gue. Jadi kayak dia adalah teman gue, dia sahabat gue, dia keluarga gue juga karena gue jauh dari keluarga gue. Jadi semuanya tuh ada di dia gitu lah. Nah gue tuh kayak gitu. Kalau punya pasangan tuh gue maunya tuh lu komplit. Gue biar nggak usah punya kayak tempat Siapapun ya? curhat si A si ini enggak. Iya. Gue maunya satu orang itu lu dengerin All in semuanya. udah, Iya iya. kayak gitu. Iya. Jadi ya yang kayak gitu yang gue cari. Iya, iya, iya. Jadi siapapun Sama-sama. orangnya bentukannya kayak gimana, selama lu masih bisa jadi kayak gitu ya udah. Iya lagi. Yes, iya. Sama lagi. Jadi lu nggak capek kan? Nggak capek kayak ini, aduh gue harus ketemu circle ini buat curhat yang si ini. Enggak, gue punya satu orang yang semuanya sudah dapat di situ. Iya kayak ya gue bisa gosip sama lu, gue Betul. bisa gitu keresahan tanpa dijudge sama Iya, lu tuh kayak kayak bisa gitu. gitu gue. Iya. Gue maunya satu orang aja Iya, lah yang jadi betul. dunia Iya. gue gitu. All in lah. Iya, tapi Iya. sialnya pas putus, gue kehilangan dunia gue. Jadi dari nol lagi. Nah nggak enak tuh kayak gitu. Iya. Gue jadi gue mulai dari nol lagi, mulai nyari temen, nyari apa yang gue nggak punya lagi semuanya. Gue udah nggak punya semuanya sekarang. Jadi kayak Jujur, untuk memulai ya. circle baru main padel yuk, kayak gimana ya mulainya gitu. Karena lu nggak kebiasa ketemu orang ya. Iya, jadi nggak biasa. Gue maunya yang kemarin yang udah akrab itu. Iya. Gue nggak mau mulai dari nol yang gimana lagi. Terus kenapa nggak balikan? Nggak, kayaknya mungkin udah nggak jodoh sih, gue sih ikhlasin aja lah. Siapanya nih yang ngira nggak jodoh? Gua sih mikirnya gitu. Kayak ya udahlah ikhlasin aja, nggak sih. Udah banyak banget ya. Ini sedih banget ceritanya, tapi kayak karena udah ajan Priska mau wudu dulu. Jadi buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye bye. Sampai Thank you. Ada podcast, Waalaikumsalam. ada musik. Thank you ya, Arafa. Thank you Alda. Thank you banget. Oke. Thank you for watching guys. I love you.